kita akan diskusi tentang temuan baru ini tentang ijazah Joko Widodo. Ijazah yang kita ketahui udah bertahun-tahun ini dipersoalkan karena kepalsuannya, dan sekarang sudah terbukti oleh ahli forensik digital ya, yang 100 miliar persen, bukan 100% atau 1000%, 100 miliar persen bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, untuk bahas ini kita menarik sekali kalau misalnya kita akan dengar dari Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHMH, yang ahli hukum, dan tentunya nanti akan bicara bagaimana dari sisi hukum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ahli forensik digital namanya Rismon Hasiolan Sianipar menemukan gitu. Kira-kira bagaimana ceritanya kok bisa? Sebenarnya bukan hal yang baru, Pak. Bukan hal baru ya? Dan Bambang, Bambang ya. Bambang, dan bahkan dia membuat buku kan, Jokowi Undercover. Betul. Ya kan? Bahkan Bambang itu menduga tidak hanya ijazah sarjananya, ya kan, yang diduga tidak asli, alias palsu itu, tapi juga SMA-nya juga bermasalah seperti itu. Investigasi, ya kan. Nah, itulah investigasi itulah yang dia tuangkan dalam bukunya, ya. Dan berulang kali, ya kan. Nah, bahkan terakhir dia bersama-sama dengan Gus Nur, yang akhirnya juga mereka dianggap mau menyebarkan berita bohong. Ya, pada waktu itu kan Jokowi masih presiden. Iya, masih berkuasa. Sehingga dia instrumen hukum dia bisa kendalikan, dia bisa inilah semacam seperti itu. Nah, sekarang bahwa alumni, jadi ini alumni UGM sendiri. Si tadi Simon tadi ya. Iya. Ya kan? Rismon Hasiolan Sianipar. Ya. Rismon ini alumni IT UGM dan ahli forensik digital kan. Dia berdasarkan pendekatan saintifik, pendekatan saintifik juga Pak Edi, bahwa apa yang tertulis di ijazahnya, saya nggak mengerti ya kan, apa yang tertulis di ijazahnya pada waktu ijazah itu keluar, produk tulisan itu atau font bentuk ya apa istilahnya? Ya, jenis huruf itu belum ada, ya kan? Jadi jenis huruf yang tertulis di ijazahnya melampaui, mendahului jenis huruf yang belum ada seperti itu. Betul. Maka dia tadi menyatakan dengan meyakinkan betul bahwa juta persen. 100 miliar. 100 miliar persen. Ya kan, itu menunjukkan bahwa angka yang dibuat itu sungguh fantastis dan bombastis. Begitu keyakinannya sudah sampai ke ubun-ubun seperti itu. Nah, kita tidak bisa berhenti di situ, Pak Edi. Sebenarnya kan pada waktu sidangnya Gus Nur juga, kan sidang pidana. Ya kan, sidang pidana itu. Nah, kalau sidang pidana itu kan, kalau menurut keterangan sahabat kita, Bang Egy Sujana itu, jaksa gagal menghadirkan ijazahnya aslinya Jokowi, yang dia bawakan kopi yang legalisir, ya kan, seperti itu. Ya, kopi legalisir itu harusnya kan gampang, sederhana. Kalau misalnya asli ya. Kalau memang ada, gitu. Apa susahnya? Gitu. Iya. Atau kalau dia nggak menghadirkan, kan dia selalu menggunakan Jokowi ini kan menggunakan simbolik-simbolik. Dia panggil aja satu-satu anak-anak atau apa hadiah. Ini lihat nih ijazah saya asli atau palsu nih. Kalau yang dapat menebak saya kasih sepeda. Kenapa itu nggak dilakukan? Ya, Amin Rais coba sebergampang dia bawa ijazahnya, dia tunjukkan kan, juga seperti itu. Artinya memang patut diduga keras, memang dia nggak punya. Bahkan ijazah itu adalah ijazah orang lain yang ditempelkan. Dugaan itu kalau berdasarkan keterangannya Bambang. Tapi kalau ini, nah ini lebih jauh lagi Pak Edi. Bahwa Rismon ini menemukan ini adalah produknya, ini kan artinya diketahui oleh kampus Pak Edi. Kalau seperti itu. Kan fontsnya kalau seperti itu. Berarti pemalsuannya ini bisa-bisa diduga di kampus. Tapi saya nggak yakin sebegitukah UGM ya kan melakukan hal itu. Jadi nggak yakin. Ini memang diproduk, dipalsukan di luar, baru mendapat legitimasi. Karena betul kita tahu orang dekatnya Jokowi ini mantan rektor UGM. Ratik kan? Seknek ya? Oleh karena itu menurut saya, apalagi Pak Jokowi sudah tidak ada lagi jabatannya kan. Kenalah memang UGM mendeklir betul berdasarkan temuan, ya kan, dia harus terbuka. Undang bila perlu si Rismon ini, undang paparkan dong, dan terbuka. Karena kan ini memang saintifik pendekatannya. Karena pada waktu itu apa istilahnya, fontnya itu, hurufnya itu kan udah pakai Times New Roman. Times Roman, siap. Times New Roman kan. Nah, Times New Roman itu adanya tahun 91. Sedangkan ijazah ini tahun 85. Bayangkan seperti itu, mendahului dia. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Iya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Iya, perihal terkait ijazah atau tuduhan ijazah
palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, ya polemik ini tentu semakin kemana-mana ya. Banyak juga pihak yang sudah speak up, banyak juga yang memberikan informasi-informasi, bahkan alumnus seangkatan dan seterusnya angkat bicara di media sosial terkait hal ini. Dan tadi juga disampaikan pada cuplikan video sebelumnya ya, cukup jelas kita mendengar pengakuan tersebut, ya ini temuan baru ya, bahwa Pak Jokowi ya 1.000 miliar tadi katanya ya. Nah, di sini kita lihat ya komentar teman-teman kita. Semua akibat Jokowi dalam memerintah Indonesia banyak menebar angin, akhirnya menuai badai. Itu hukum alam guys ya. Kalau kalau PKI kejujurannya tidak ada. Saya lebih yakin dengan pembuktian ilmiah, bukan pembuktian politik atau hukum. Nah, kalau pembuktian ilmiah, uji forensik tadi itu, ya kita percaya palsu atau tidaknya gitu ya, asli atau enggak. Kalau secara hukum, secara politik, ya kita nggak terlalu percaya banget lah gitu ya. Tapi kalau sudah diuji secara ilmiah, secara kepakaran, baru kita percaya, karena itu kan ilmuwan ya, keilmuan kita, kepengetahuan kita, kepakaran. Dan itu diuji secara ilmiah. Kalau politik ya hukum ya mungkin ya oke, hukumnya seperti ini seperti itu, tetapi jasanya nggak diuji ya sama aja bohong. Kita nggak tahu asli atau tidaknya gitu ya. Kemudian Rosurio dan Rismon serta Tifa sudah cukup membuktikan dengan keahlian yang mereka miliki. Jadi mau perlu bukti apa lagi? Orang-orang ilmiah melawan orang-orang politik. Palsu. Karena tidak ada yang asli yang bisa membuktikan keaslian wujud aslinya. Buat yang punya pemikiran dan analisa logika berpikir sehat dan cerdas. Ya itu tadi, kalau memang punya tunjukkan saja. Dan kemarin katanya ke Barreskrim kan diantarkan oleh iparnya ya ke Polda Metro Jaya atau kemana itu kemarin ya. Tapi yang disampaikan ya mereka menerima fotokopinya bukan aslinya. Padahal Pak Jokowi bilang aslinya gitu ya. Jadi kan berbohong juga ujung-ujungnya. Dulu katanya Pak Kasmojo adalah dosen pembimbingnya. Sekarang Pak Kasmojo bilang tidak pernah lihat ijazah Jokowi dan bukan dosen pembimbing Pak Jokowi. Dan beliau hanya asisten dosen pada saat itu. Jadi mana yang benar ini ya? Jadi kebenaran sebetulnya kalau kita berlogika memang udah nyata bahwa ini memang ada yang janggal gitu loh. Tapi saya nggak bisa pastikan ya. Teman-teman mungkin bisa lah nanti ya. Manusia yang suka mengatasnamakan projo harusnya malu. Orang macam Jokowi nggak bakal ngaku. Kan dulu juga ada yang bilang Jokowi harus dites kejiwaan. Sekarang buktikan Jokowi bukan orang pintar. Kalau punya tinggal tunjukkan yang aslinya. Kenapa harus muter-muter, ujung-ujungnya menjarakan orang. Itu sekelas mantan presiden. Maaf tidak membenci Pak Jokowi, hanya kasih saran. Pak Jokowi bilang saja nggak punya ijazah beres. Kan, lagian sudah pernah terpilih sebagai presiden 2 periode. Nggak masalah jika ngaku. Maaf, tidak usah gengsi, Pak. Terima kasih. Malunya itu loh, teman-teman, kalau mengakui, misalnya seandainya diakui. Iya, memang saya tidak punya ijazah. Saya punya yang ini, itu. Malunya itu loh. Tapi kita nggak tahu juga ya, kita berasumsi ke sana ya. Oke, kemudian yang punya kewenangan dan tanggung jawab jangan diam saja. Jujur, tegas, segera ditindak. Jangan diam. Rakyat sudah sangat terganggu dengan permainan ijazah palsu mul. Sebagai warga negara, tidak ada satu orang pun yang ingin presidennya berijazah palsu. Karena satu orang presiden yang berijazah palsu, 280 juta rakyat ikut menanggung malu. Untuk menghindari itulah, maka ada aturan yang harus ditaati sebagai syarat administratif menjadi calon presiden yang salah satunya berijazah yang sah atau asli. Hal ini yang dituntut oleh rakyat dibuktikan oleh Jokowi agar tidak dicap sebagai pelanggar aturan pemilu yang berlaku. Hanya Jokowi yang mengatakan ijazah FCAN itu asli dan berani bilang ke Barreskrim ijazah itu adalah asli. Nggak tahu mana yang
Kasihan sekali. Rosurio, Riz Montiva, mereka ahli apa ya? Belum pernah lihat ijazahnya, tapi sudah bisa mengatakan palsu, bukan perkiraan lagi. Yang mudah dan sepele saja kok jadi gelibet amat. Kalau memang ada aslinya, perlihatkan saja. Gampang toh? Ya gampang memang. Ciri-ciri orang yang punya ijazah asli, nggak akan takut apalagi malu untuk menunjukkan ijazahnya apabila diminta banyak orang. Karena untuk mendapatkan ijazah itu harus bertahun-tahun menimba ilmu. Tentu berbeda dengan orang yang takut menunjukkan ijazahnya ke publik, pasti ada masalah tuh. Ya kan itu yang menjadi logika kita berpikir gitu ya. Pakai nalar sehat aja ya bro. Kalau Pak Jokowi punya ijazah asli, kenapa harus menggunakan puluhan lawyers, preman, buzzer, bahkan tidak menghadiri sidang mediasi sampai 2 kali? Bukankah itu menghabiskan biaya yang tidak sedikit? Ya Pak Jokowi kan punya banyak uang, ya ngapain coba ya? Jokowi nggak bisa diadili kecuali ganti ketua KPK, Polri, Barreskrim, Kejagung tergantung presiden. Jokowi mana jasanya? Kalau perlu transkrip akademiknya juga. Mata pelajarannya apa saja, makanya liatin transkripnya. Nilainya kalau malu tutup saja. Ya kalau ada hal-hal yang perlu diblur ya diblur aja gitu loh ya. Berani jujur hebat, kalau bisa membuktikan ijazah UGM, Jokowi asli hebat. Kalau bisa membuktikan ijazah Jokowi asli hebat ya. UGM pusing guling maaf ya. UGM pusing guling-guling maaf. Semakin banyak yang berdalih dan pembelaan membuat saya semakin percaya. Palsu, negeriku ngeriku ya. Pada nggak takut dosa padahal belum terbukti tapi sudah fit. Ini agak lain komentar kalau seperti ini. Silakan ditunjukkan saja teman-teman ya. Sebetulnya bukan fitnah, tetapi logika nalar berpikir. Ini kan semakin muncul kecurigaan, semakin kuat dugaan bahwa memang itu palsu. Beliau tidak punya ijazah asli karena itu tadi mungkin nggak pernah muncul ke permukaan, dibuat genting, berbelit-belit gitu. Sehingga banyak orang semakin yakin, oh jangan-jangan benar, itu palsu. Kan seperti itu ya, mungkin kita kalau berpikir jalan logikanya gitu ya. Ini yang terakhir nih, mungkin nanti teman-teman bisa komentarin juga lah ya. Sepertinya Jokowi mau membuktikan bahwa ijazah yang ditunjukkan ke publik itu memancing polemik. Memang editan yang berbeda dengan ijazah yang diterbitkan pada tahun 1945 dengan perbedaan cetakannya. Lanjut diperkembangkan dengan alibi ijazah itu adalah salinan dengan merekayasa dokumen pernyataannya. Semoga prediksi ini salah tafsir, hanya salah satu cara kemungkinan teknik pemalsuan saja. Ya, monggo teman-teman silakan sampaikan Anda pendapat Anda, penilaian dan pemikiran Anda. Itu saja dari saya mungkin. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.